banyak dari para siswa ingin memasuki SMA Orbital karena sekolah itu terdapat 3 murid yang sangat pandai dan juga selalu menjuarai olimpiade internasional maupun nasional. Bahkan 3 murid itu dijuluki sebagai The Golden, yang artinya adalah emas. Ya, mereka memang emas. Mereka adalah emas Orbital. Mereka selalu menjuarai berbagai olimpiade dan membuat kejayaan di SMA Orbital selama 3 tahun berturut-turut. Namun, ada berita yang menggemparkan, yaitu dikeluarkannya salah satu murid teladan, yaitu Aksara di skala bumi, atas tuduhan penggunaan narkoba. Berbagai pertanyaan dan asumsi muncul di benak siswa maupun guru. Bagaimana mungkin sih Aksara yang terkenal sebagai murid teladan menggunakan barang haram seperti itu? Apakah ini ulah kakaknya Aksara yang tidak menyukai kehadiran Aksara, atau memang Aksara sendiri yang melakukan itu? Ya. Lu kaget. Semua ulah lu kan. Lu emang sampah. Bener kata mama. Lu yang cuma hama. Pagi ini, murid SMA Orbital dihebohkan dengan dikeluarkannya salah satu murid teladan yang tidak lain adalah Aksara. Memang siapa sih yang tidak mengenal Aksara? Murid peraih peringkat pertama paralel. Ia juga aktif dan berorganisasi, dan namanya pun telah berhasil mengharumkan nama sekolah. Gila ya, kayak mereka pakai begituan. Sayang banget pastinya Asya kena narkoba. Lu yakin gak sih kalau ini bakal ada di belakang mereka? Bisik-bisik itu menjadi pembahasan yang Aludra dengar selama ia berjalan di koridor sekolah. Ia tidak terima bahwa teman baiknya diperlakukan seperti itu. Mana mungkin Aksa yang terkenal karena kepintarannya menggunakan barang haram seperti itu. Setelah sampai di kelas, Aludra kemudian mendudukkan dirinya di samping Altair yang tengah sibuk membaca buku. Mereka berempat sudah berteman sejak kelas 10 SMA, yang berarti mereka sudah berteman selama 3 tahun. Mereka juga terkenal di SMA Orbital sebagai The Golden oleh murid-murid SMA yang lainnya. Lu pasti tahu kan soal berita itu? Iya, dan ya gue udah tahu juga, tapi gue udah coba ngobrol sama Bu Lira, tapi kata Bu Lira nggak bisa karena sekolah udah punya bukti kalau Aksara yang bawa. Lo nggak bisa gitu, pihak sekolah kan belum melakukan tes medis. Ya, tapi mau gimana lagi, buktinya juga udah positif. Gak, mana mungkin sih orang kayak Aksara pakai begituan? Bisa aja lah, karena kan bukan mereka ada hubungan dosa. Maksudnya apa? Gue yakin lo tahu maksud gue. Kamu punya badan memang brengsek. Ngapain ngeliatin cewek itu? Jangan bilang sih gue sama yang ngelakuin itu. Ngapain sih? Buang-buang aku aja. Altair kembali menatap buku yang berada di genggamannya. Buku yang berisi kumpulan angka yang rumit, yang mungkin bagi sebagian orang itu susah dimengerti. Tapi inilah Altair, cowok ini bicara dengan kemampuan otak cerdasnya. Tetapi jika dibandingkan dengan Aksara, tentulah Aksara pemenangnya. Lu gak mencari tahu? Lu gak curiga sama orang lain? Siapa sih yang curigain? Bel istirahat telah berbunyi dan para murid berhamburan keluar kelas. Di pintu kantin, Altair berdiri mengamati sebuah meja yang berisi 3 orang. Dan kemudian dengan keberanian, Altair menghampiri salah satu dari meja itu, yang tidak lain adalah Orion yang merupakan kakaknya. Altair kemudian mencekal leher dari Orion, dan kemudian Orion ulang. Bel istirahat telah berbunyi dan para murid berhamburan keluar kelas. Banyak dari mereka pergi ke kantin untuk mengisi perut kosong mereka. Di depan pintu kantin, Altair berdiri mengamati sebuah meja yang berisi 3 orang.
dengan keberanian dia menghampiri meja itu. Dia menghampiri salah satu murid dari meja itu, yang tidak lain adalah Orion yang merupakan kakaknya. Orion yang diperlakukan seperti itu tidak terima, dan kasar dia langsung menepis tangan dari Altai. Biasa yang bodoh itu juga dengan kayak gitu bakal kayak sampah, kayak sampah yang masuk sampah. Itu apa? Gua pastiin lu bertiga bakal sujud di kaki gua. Oh, gitu. Ngapain sih kayak musuh lo? Matahari sudah tampak redup, mendatangkan bahwa hari sudah semakin sore. Sepulang sekolah tadi, Aldra dan Altair pergi ke sebuah kafe di dekat sekolah. Mereka ingin bertemu dengan Aksara semenjak Aksara dikeluarkan pada 2 hari yang lalu. Halo kawan-kawan. Ini gimana balik dari sekolah? Ayo seru. Kenapa tegang amat sih? Lo bakal masa? Kok kenapa? Kok baik-baik aja? Lu beneran gak make? Kalau mau make mah kasih kalian. Oh iya, sini kalian mau pada belajar kan? Udah kalau gitu kita mulai. Gue juga mau ketemu nih. Oh iya, gue lupa. Kalau kali ini terakhir ketemu kalian, dan juga kali ini terakhir sekolah. Tenang Sa, kita yakin lo gak bersalah. Kita bakal cari tahu siapa yang udah juga lo. Gak usah. Apa? Apa kata Orion yang tahu maksudnya? Bukan. Orion gak bakal kayak gitu. Dia aslinya baik kok sama gua. Iya, dia baik kok sama gua. Oh iya, di sini gua pengen ngomong sesuatu sama kalian. Tolong jagain apa gua, dan tolong jangan saling juga. Dia udah banyak salah, cuma karena gua. Walaupun pelakunya adalah apa gua ikhlas kok. Enggak, kalau bukan apa gua, pasti orang itu salah. Saya yang gitu sama kakak lo. Mungkin yang kalian lihat gua pas dari Cina di sekolahnya, tapi yang gua lihat orang nggak begitu. Dia selalu bilang gua pas udah dulu. Jadi dia juga temen gua pas perpustakaan, walaupun dia selalu tidur di perpustakaan, tapi dia pas masuk ke SMA dia benar-benar jauh. Ternyata kecerdasan lu itu pikir bisa buat ngerti benar asal hanya enggak. Apapun nasib sekalian gua terima, tapi tolong jangan saling atau jangan. Aksara melihat jam di pergelangan tangannya. Dirinya menghela napas melihat jam itu yang terus berputar. Itu artinya beberapa lagi Aksara akan memasuki tahanan. Dia akan meninggalkan keluarganya dan juga temannya. Sekaligus, ia juga akan meninggalkan cita-citanya untuk sejenak. Ya, hanya sejenak saja. Gua pamit dulu ya. Pagi ini, Arca sampai di sekolah terlalu dini. Mungkin ini suatu pencapaian baginya. Biasanya dia akan tetap datang terlambat. Hari ini juga Orion dan Lentera juga melakukan hal yang sama dengan Orion. Dengan santainya, Arca berjalan di koridor. Matanya menyipit ketika mendapati gerak-gerik dari orang yang berada di mati. Muka orang itu tertutup sehingga Arca tidak dapat melihat orang itu. Jam sudah menunjukkan pukul 6.20. 10 menit lagi bel masuk akan dibunyikan. Tetapi para murid belum juga masuk kelas. Mereka sibuk bergurau di depan ruang mati. Reaksi mereka berubah ketika Orion melewati mati tersebut. Namun ia tidak merasa terganggu dengan semua itu. Ia tetap meneruskan langkahnya. Di dalam kelas, Orion mendapati Arca yang tengah tertidur pulas. Baru saja hendak duduk, suara dari speaker membangunkan mereka.
Pengumuman terhadap siswa bernama Orion sekolah di Universitas Guatemala sama. Delapan. Yaudah lo ya. Sampai dulu baru Lu aja. Ah, Rumah lu duduk jatuh. kalian ini apaan sih? Masuk ruangan saya tidak ada sopan santunnya. Oh bu, tadi aja dorong-dorong saya. Lu aja yang lemah. Mengapa kalian di sini? Mobil Orion bu, ibu pasti sih selain Orion kan? Ya cepet. Ini pasti ulah kamu kan Orion? Bagaimana bukan? Jelas-jelas ini kamu. Lihat jaketnya, sama seperti yang kamu pakai sekarang. Ibu kenapa bisa nyimpulin gitu bu? Jaket kayak gitu bukan Orion doang yang punya bu. Jawab ucapan kamu. Ibu benar-benar tidak habis pikir dengan kamu, Orion. Kakak macam apa kamu yang tega menjebak adik kandung kamu sendiri? Bukti di foto ini sudah jelas. Bahkan anak-anak di sini sudah tahu kalau kamu pelakunya. Ibu akan kasih kamu waktu 1 minggu untuk mengakui kesalahan kamu. Bagaimana bukan? Jelas-jelas ini kamu. Lihat, ini muka kamu kan? Udah, percuma lu ngomong kayak gitu. Dia nggak bakal percaya sama murid brengsek kayak kita. Bentar cabut dari. Arca, saya akan panggil orang tua kamu. Silakan bu. Arca berjalan keluar, diikuti oleh Lentera, dan kemudian disusul oleh Orion. Masuk ke dalam kelas, Arca langsung menarik kerah seragam Altair yang sedang belajar. Dia memukul wajah Altair. Untungnya sekarang kelas tidak ada guru. Pasti lu kan brengsek. Apa? Lu kaget sama gua? Apa? Lu marah? Mending lu ngaku aja deh. Gak bakal dia percaya sama omongan lu. Lu tuh gak layak di sini. Otak lu gak nyampe. Karena sebaran kertas di mading itu, kini satu sekolah menyalahkan Orion. Orang-orang yang tidak menyukai Orion pun semakin bertambah. Ada yang menyampaikannya secara terang-terangan, ada yang menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Seperti pagi ini, meja Orion sudah penuh dengan coretan dan juga maki-makian. Mungkin kemarin suasana hati Orion sedang membaik, tapi tidak dengan hari ini. Suasana hatinya sedang menurun. Orion langsung menarik meja yang berada di belakangnya. Oh, ini siapa yang tanda gua? Siapa jawab aku pada bisu? Boleh. Bersihin. Gua nggak suka ya kalau dia gores-gores. Terus bisa pulang. Dia kalau nggak mau tahu. Lu hapus tulisan ini, kalau nggak gua bedain baju lu. Pagi ini, mereka tengah membolos di gudang sekolah. Supaya tidak ketemu guru piket, mereka membolos di gudang sekolah. Seharusnya mereka saat ini sedang belajar pelajaran matematika di kelas. Tetapi dikarenakan suasana hati Orion yang saat ini sedang memburuk, mereka langsung ke gudang sekolah dan disusul juga oleh Lentera dan juga Arca. Mereka juga ikut ke sana demi solidaritas. Gudang sekolah sudah menjadi tempat favorit bagi mereka untuk membolos. Lu kenapa nih? Marah-marah mulu kayak cewek PMS. Malingnya, kalau dia marah-marah ini masalah orang tua. Terus, lu mau jawab apaan? Gila nih. Lu bakal dikeluarin dari sekolah kalau lu kayak gitu. Bener kata orang lain. Sekolah itu aksara. Gua Sejak kapan sih lo kesini segini? Ngapain coba dengerin cowok brengsek kayak gitu? Kini sudah ada seminggu dari dipanggilnya Orion waktu itu, dan ini hari terakhir Orion dimintai pengakuan.
Jawabannya masih sama seperti kemarin, bahwa Orion akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, walaupun itu bukan kesalahannya. Tetapi semoga saja dengan ini Aksara dapat bebas dan dapat kembali bersekolah. Walaupun ia tahu ia akan kehilangan masa depannya, dan mungkin mamahnya juga akan memarahinya. Saya ke Aksara, saya juga masukin ke situ. Bagusnya kalau kayak gitu, saya juga sudah menyiapkan bukti surat pengunduran diri untuk kamu. Aja, kamu ini apaan sih? Saya sih sudah punya bukti Bu kalau Kak, lo yang udah nempel poster Orion di Madi? Iya, dua yang sebelum project. Lo gila, kalau kita ketahuan gimana? Tenang aja, semua orang bisa percaya sama kita. Kita bisa bikin percaya sama itu. Kalau ketahuan di sini, kita juga bisa ketahuan kalau kita yang udah jebak Aksara. Itu akan jadi, percaya aja, jangan buat. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu orang yang tidak jadi dikeluarkan. Sekarang kalian boleh pergi. Terus hukuman buat mereka apa Bu? Dengan tidak jadinya dikeluarkan Orion, itu sudah menembus kesalahan mereka. seorang kayak itu kan dia Bu sampai ngulin dia Ini sudah menjadi keputusan pihak sekolah. urusan sekolah sendiri. Jangan bicara kamu Orion. Dari Setelah dari ruang kepala sekolah tadi, mereka menuju ke gudang sekolah untuk menenangkan pikiran. Berbagai perdebatan telah mereka lakukan, namun hasilnya tetap sama. Bu Lira tetap tidak mau menghukum mereka. Bahkan untuk melakukan skor saja, Bu Lira tetap tidak mau. Untungnya, Arca dengan otak cerdiknya itu telah merekam semua percakapan dengan Bu Lira. Ia akan mengirimkan bukti percakapan itu kepada pihak yayasan, sekalian dengan bukti percakapan Aldra dan juga Altair. Kemarin gue pas di sekolah tuh lihat Altair sama Alundra mencurigakan, terus gue ikutin mereka, dan mereka punya dibakuli. Terus gue rekam dan rekaman gue kasih ke Mira itu dari itu di Keren banget emang temen gue ini. ini gue teman sama lu, Rowel kayak gitu. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan berita dikeluarkannya 2 orang murid serta 1 orang guru. Kabar itu menjadi berita terhangat di SMA, ditambah lagi dengan kembali masuknya Aksara. Setelah Arca melapor kepada pihak yayasan, Aldra dan Altair diinterogasi dan akhirnya mereka pun mau mengaku. Pengakuan itu diserahkan kepada pihak yayasan. Aksara dinyatakan tidak bersalah. Hubungan Orion dan Aksara pun ini makin membaik. Mereka saling memaafkan dan memaklumi. Sifat Orion yang dulu membenci Aksara ini sudah tidak membencinya lagi. Kepada mamahnya juga, Orion tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang menerima jika dia diperlakukan berbeda. Inilah kisah mereka yang mengajarkan bahwa kebohongan itu hanya akan menang di awal. Saat kau jatuh tak berarti Inilah fantasi kami. Pesan-kesan yang bisa diambil adalah bahwa kebohongan itu hanya menang di awal dan bukan di akhir. Sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hari menyambut hangat dengan sejuk dan damai. Jannah tawa suka dan duka, warnai hari-hari kita bersama. Rebutlah persahabatan karena Allah semata. mimpi lu.
Eh,